Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita bertemu kembali di video pembelajaran yaitu mata pelajaran TIK kelas 5. Kali ini kita memasuki semester 2 sehingga kita menggunakan kitab yang semester 2. Ini kitabnya ya. Kebalik. Nah, ini kitabnya ya. Nah, tentunya kalian baru mendapatkannya kemarin ya. Jumat kemarin baru kalian dapatkan. Sekarang dan untuk selanjutnya kita memakai buku buku TIK semester 2 ini. Nah, anak-anak, untuk kompetensi dasar yang kita harapkan, yang saya harapkan bisa kalian kuasai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengenal perintah umum perangkat lunak pengolah angka. Kemudian untuk K4-nya yaitu mempraktekkan perintah umum perangkat lunak pengolah angka. Nah, anak-anak, habis ini saya akan tampilkan Excel-nya, terus bagaimana mengolah perangkat lunak pengolah angkanya, bagaimana nanti kalian ikuti ya. Setelah itu nanti kalian coba praktekkan, yang punya laptop, yang punya komputer di rumah bisa kalian praktekkan ya. Baiklah anak-anak, coba kalian buka bukunya di halaman 3 ya. Di sini kalian akan mendapatkan ringkasan materi ya. Yang pertama yaitu mengenal jenis data pada Microsoft Excel 2010 ya. Tetapi hampir mirip ya, kalau kalian punya Excel kalian 2013 atau 2016 itu hampir mirip ya. Jadi data kalau di kitabnya atau di LKS-nya ini, data itu ada. Yang pertama yaitu data apa? Ya betul, data angka atau numerik. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu data teks ya. Di sini data teks. Kemudian data waktu atau time. Kemudian data tanggal atau date. Nah, kalian bisa lihat ya seperti itu. Penjelasannya ada di kitab atau LKS ini ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenal jenis pointer pada Excel. Nah, oke, kita perhatikan ya. Di layar ini yang saya gerak-gerakkan ini namanya pointer. Pointer yang pertama ini seperti ini ya. Fungsinya adalah untuk memilih sel atau range ya. Contohnya diklik ya, berarti kita ngeklik sel ini ya. Kemarin kalian sudah tahu ya alamat sel ya. Berarti kalau saya klik ini berarti alamat sel D4. Kemudian memilih range. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara memblok. Nah, ini ya. Ini cara memilih range menggunakan pointer yang berupa tanda plus tapi besar ini ya. Nah, itu adalah cara untuk memilih atau fungsi dari pointer untuk memilih. Kemudian berikutnya ini saya besarkan biar kalian bisa lihat ya. Nah, tadi saya besarkan ya, ini saya besarkan ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya pointernya ini. Nah, kalau kemudian yang kedua yaitu memindahkan objek. Nah, ini asalnya adalah plus besar putih ya. Kemudian kalau ditaruh di bawah, kiri bawah, itu akan berubah menjadi hitam. Bisa kalian lihat ya yang saya gerakkan ini ya. Nah, akan menjadi hitam. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk memindahkan data atau objek, atau biasanya disebut dengan untuk mengcopy file handle ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, berikutnya yaitu jenis pointer. Begini ya, kalau ini kita taruh di antara dua huruf ini, dua huruf yang di atas ini akan berubah menjadi panah 2. Plus tapi ada panahnya 2 ya, kanan kiri. Coba perhatikan. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengecilkan kolom ya, kemudian membesarkan kolom. Nah,
Begitu pula kalau kita ganti seperti ini akan menjadi panahnya berubah atas bawah. Ini fungsinya untuk membesarkan baris atau row atau mengecilkan baris atau row. Nah, begini ya anak. Oke. Nah, itu adalah beberapa jenis pointer. Nah, sekarang kita masuk ke, kalau di sini ya, kita masuk pada mengenal perintah pada keyboard. Ya, di sini kalau kalian lihat ya, Ctrl V itu berarti sama dengan paste. Ini ya. Ctrl V sama dengan paste dan seterusnya ya. Kalian bisa baca di kitab kalian. Nah, berikutnya yaitu mengenal data series. Nah, data series itu apa? Data series itu data yang berurutan. Sekali lagi ya, data series itu adalah data yang berurutan. Nah, bagaimana data yang berurutan itu? Contohnya begini ya. Kita akan membuat 1, 2. Nah, kemudian kita akan membuat beberapa data berupa angka yang urut. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup hanya kita buat 2 saja ya, 1, 2. Nah, kemudian kita blok dengan menggunakan pointer yang plus tapi putih ini ya. Nah, kemudian pointernya kita ganti menjadi pointer plus tapi hitam tipis ya, atau yang disebut dengan copy fill handle tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya taruh di bawah atau taruh di kiri bawah. Baru kemudian ini kita klik. Nah, kemudian tahan kliknya, kita tarik. Nah, ini akan muncul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti begitu saya lepas, nah langsung akan ada data yang berurutan. Jadi cukup hanya membuat data, kemudian tinggal tarik seperti tadi ya. Itu namanya copy fill handle. Nah, nanti akan dengan sendirinya menjadi data yang berurutan. Itu yang disebut dengan mengenal data series ya, data yang berurutan. Nah, apakah data berurutan ini hanya 1, 2 saja? Tidak, Nana ya. Coba kita buat di sini yaitu data bulan. Nah, seperti ini ya, seperti kalian lihat di kitabnya ya, bulan, misalnya Januari. Ya, kedua Februari. Nah, kita cukup cuma 2. Kemudian seperti tadi ya, di blok, kemudian klik tahan. Oh, ini karena ini settingannya ini ya, settingannya bahasa Inggris, jadi dia tidak mau ya, karena ini settingannya bahasa Inggris. Kita ganti dulu, karena milik saya settingannya bahasa Inggris, jadi tidak mau dia. Coba saya coba ini pakai ini. Nah, ini ya anak-anak. Nah, ini menggunakan singkatan tapi dalam bahasa Inggris ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sampai Oktober. Nah, kita seperti tadi ya, saya ulangi lagi, yaitu kita buat dulu ini 2 bulan ya, yang 1 bulan Januari, kemudian Februari, kemudian tinggal kita blok. Nah, kemudian tarik. Nah, sudah jadi. Nah, semudah itu ya anak-anak. Nah, itu namanya disebut data series, betul ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat ya. Kemudian berikutnya, apakah hanya data-data itu saja Pak? Tidak ya.
Jadi masih banyak data yang lain. Contohnya kalau kita kepingin mengurutkan sesuai dengan ini ya, misalkan kayak ini ada perhitungan 10, kemudian 20. Nah, ini nanti akan kalau kita tarik akan menjadi data series berupa 10, 20, 30 ya, berupa data series yang berupa puluhan. Kemudian misalkan ABC Pak, bisa apa enggak? Bisa ya. A, B. Nah, kemudian kita blok seperti tadi sama, kita tarik. Oh, ternyata tidak bisa ya anak-anak. Untuk ABC tidak bisa karena ABC bukan data series ya, bukan berupa data yang berseri. Ya, karena itu data angka, data huruf ya. Maaf, untuk ABC tidak bisa. Jadi yang bisa kalian lihat ya, data angka yang berurutan, baik itu angka satuan, puluhan maupun ratusan. Kemudian tanggal, ya tanggal, atau kemudian juga ini apa, bulan ini juga akan merupakan sebuah data series. Kalau data itu bukan data series maka tidak bisa. Seperti tadi contohnya ya ABC, tidak bisa. Nah, anak berikutnya yaitu alamat relatif. Mengenal alamat relatif dan alamat absolut. Alamat relatif, alamat absolut itu apa? Alamat relatif itu alamat yang bergerak. Contohnya kalau kita buat data series ya, ini alamatnya kan E dan E3 ya. Nah, nanti kalau kita tarik ini akan berubah menjadi alamat E4. Ya, 10-nya nanti masuk ke alamat E4 dan seterusnya. Berubah seperti itu. Contohnya ya, saya buat perkalian. Contoh ya, sama dengan. Ingat ya, membuat rumus kita buat pakai sama dengan dulu ya. Sama dengan. Kemudian kita kalikan ini ya, E ini kita klik ya. Kemudian kali 2 misalkan. Nah, akan 20. Kemudian ketika kita tarik, ini akan menyesuaikan daripada alamat selnya tadi. Kalau tidak percaya kita lihat ya di sini. Ini kalau kita lihat di formulanya, ini formula barnya ya. Di formula barnya saya besarkan lagi ya. Ini di formula barnya bisa kalian lihat sini. Oh, ternyata tidak ikut besar ini ya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini akan menunjukkan E3 kali 2. Ini ya, E3 kali 2. Ini E3 kali 2 itu di sini. Nah, ketika ini bergerak ke bawah, maka ini menjadi E4. Seterusnya, ini ketika ditarik ke bawah, menjadi E5. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan satu angka yang tetap. Contohnya bagaimana? Contohnya, ini misalkan saya tetapkan ini ya. Nanti di sini, ini supaya tidak ketika ditarik tidak berubah menjadi mengikuti ini. Contohnya ya. Ini apa? Tetap kita buat ya sama dengan dulu. Seperti tadi ya. Sama dengan klik ini E ya. Nah, kemudian setelah diklik E ini E-nya, huruf E-nya ini diapit dengan dolar. Klik dolar ya. Di sini dolar. Nah, dolar. Nah, setelah itu coba kita kalikan seperti tadi ya. Kali 2. Nah,
enter. Hasilnya 20. Tapi coba kita tarik ke bawah ya, menggunakan pointer yang fill handle ini ya, untuk fill handle. Coba kita tarik. Nah, hasilnya sama 20 semuanya walaupun kita tarik. Yang tadi kan ketika kita tarik ini akan berubah perkaliannya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, karena sininya kita kasih $2 itu ya, diapit dengan dolar. Nah, diapit dengan dolar itu namanya membuat sel relatif menjadi sel absolut. Absolut itu apa sih Pak? Anak-anak, absolut itu tetap. Jadi kalau kita butuh mengalihkan dengan sebuah sel ya, tapi kemudian ketika ditarik tidak ikut berubah, itu kita gunakan absolute sel tadi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengapit dengan tanda dolar tadi ya. Nah, itu anak-anak ya. Bisa kalian latih tadi ya, data series ya, bisa kalian pahami ya. Kalau belum paham bisa kalian ulangi lagi videonya ya, bisa kalian lihat lagi videonya bagaimana membuat data series. Nah, kegunaannya itu nanti sangat penting anak-anak. Kalau kalian membuat angka ya 1 sampai 100, nah itu hanya membuat 1-2 angka saja, 1 kemudian 2 kemudian diblok dan ditarik ke bawah menggunakan fill handle tadi ya. Tapi tadi ya ingat ya langkah-langkahnya tadi ya. Asal yang mulanya pointernya besar ya, plus putih besar, kemudian ditaruh di kiri bawah, ditaruh di kiri bawah kotak, kemudian diklik ketika sudah berubah menjadi plus hitam, ditarik ke bawah. Nah, itu namanya copy fill handle. Nah, copy fill handle kegunaan yang pertama adalah untuk membuat data series tadi ya, dengan menggunakan 2 kunci yang berurutan untuk menyatakan bahwa data itu berurutan ya. Setelah 1 2, maka selanjutnya di blok dua-duanya ditarik. Nah, akan menjadi mengikuti otomatis ya, seperti yang ditarik tadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang sudah saya terangkan kedua, yaitu sel alternatif dan sel absolut. Nah, sel alternatif itu apa tadi? Seperti yang sudah saya sampaikan ya. Sel alternatif itu sel yang berubah ketika kita pindahkan, atau ketika kita copy atau kita pindahkan menggunakan pointer fill handle tadi ya. Fill handle itu pointer yang bentuknya plus hitam tipis tadi ya. Nah, itu ketika kita tarik menggunakan itu, maka akan berubah menyesuaikan tempat kita tariknya tadi. Nah, terus kemudian kalau kita butuh perkalian atau penambahan, butuh operasi yang membutuhkan sel itu tidak berubah, maka kita gunakan yang namanya sel absolut. Nah, caranya membuat sel itu menjadi absolut yaitu dengan cara mengapit dengan tanda dolar. Nah, itu anak-anak ya. Semoga keterangan singkat ini bisa kalian pahami. Nah, tetap meskipun di rumah, tetap semangat belajar menggunakan laptop. Yang punya laptop, yang punya komputer menggunakan komputer. Yang tidak punya Pak, yang tidak punya ya nanti kalian lihat aja berulang-ulang sambil kalian baca petunjuk bukunya di kitab kalian yang baru saja kalian dapatkan. Nah, insya Allah nanti kalian akan mengerti. Kalau nanti sudah tatap muka, nanti kita akan praktek di lab. Nah, kalau kalian sudah lihat videonya, kemudian kalian pelajari di kitabnya, insya Allah meskipun kalian tidak punya komputer, kalian akan tetap bisa mengikuti pelajaran ini. Nah, itu saja anak-anak ya yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.